Halo, ketemu dengan Om Gatot. Sudah vaksin belum? Nah, ini pagi ini Om Gatot vaksin dulu. Oke, jadi kita vaksin dulu. Ya, vaksinnya di RSUD Mataram ya. RSUD Mataram. Di sini lumayan rame. Om Gatot tadi datang jam setengah delapan ya. Setengah delapan sudah dapat nomor 63. Terus antrinya lumayan lama. Ini lagi disuntik habis ini. Au. Oke, nggak sakit kok. Sakitan digigit semut. Ya, ini pos pelayanan vaksinnya ya, Poltekkes Mataram. Ayo usir corona dengan vaksin yang benar. Nah, sukseskan program pemerintah. Kita nggak mau disuruh pakai masker terus-terusan, jadi kita harus segera vaksin semua. Oke? Dadah. Ya, kita masuk lagi ke area MGPA. Oke. Ini video yang dibuat dari kemarin siang ya. Kemarin siang sampai kemarin malam. Nanti setelah vaksin kita balik ke sana ya. Nanti ada bonusnya ya di akhir video, kuliah singkat tentang cold joint beton. Jadi yang mau dapat dagingnya jangan di skip, lewat dengerin terus. Oke, kita buka dari area gantry. Oke, ini waktu pagi, mereka masih persiapan di area gantry karena malam mau dicor. Ngopi. Oh, Bandung. Kumaha, Kang? Saya di Bandung dulu. Oh, oke. Saya di Bandung 2000. Nah, kepala suku saya itu. Kepala suku. Ya, Pak Koswara. Pak Kus. Ya, Mang. Persiapan pengejaran malam ini, Pak. Ya, mana, Pak? Ini buat pengejaran malam ini, Pak. Buat lampu. Ini lampu. Lampu start. Ya, gantry, start finish lamp. Ya. Pengejaran malam ini kalau dicor. Kalau dicor. Itu juragannya. Ya, itu gerakannya. Halo, Pak. Malam-malam, Bos. Sorry. Pak Lukman. Mandornya? Iya Pak. Oke. Selain di sini di mana, Pak? Selain di sini ada di Catfit Pak. Di mana? Di Catfit di ini manhole. Oh, manhole. Iya. Ya. Dari itu apa, Pak? Dari ini aja dari wakilnya Pak Imam Pak. Supportnya. Supportnya. Oke, sip. Iya Pak. Malam ini cor ya, Pak? Insya Allah saya tuh harus targetnya harus hari ini kita Pak. Siap. Ya, Udah kelamaan ya. kelamaan schedule-nya biar tepat. Oke. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Makasih, Pak. Oke sama-sama. Siap. Wah. Oke Pak. Wah, bersemangat sekali beliaunya. Siap. Oke, ini pengecoran gantry ya, baru dicor jam 10 malam. Kita memang nggak ambil dari awal. Ini posisinya dia udah finish untuk cor pondasinya. Habis ini mestinya beliau akan nunggu sekitar 15 menit sampai setengah jam untuk kemudian mulai pengecoran kolom stam. Ya, kolom stam itu bagian yang nonjol dikit yang ada angkurnya, itu namanya kolom stam. Mungkin beberapa pemirsa yang nggak terbiasa sama istilah-istilah teknik sipil mulai belajar ya, istilah-istilah proyek ya. Kalau dilihat itu semua angkurnya udah diisolasi juga supaya nggak kotor kena beton. Prosedur standar, ditutup, angkornya dilindungi. Oke. Ya, kita masuk ke tunnel 1 dan kisah moto grader jomblo. Ya, ini tunnel 1 waktu istirahat malam ya. Pompa masih jalan, buang airnya tapi memang udah tidak terlalu banyak. Saya yakin habis ini
tim spesialis Om Gatot geser ke sini ya untuk tambal jalan air yang ada di tunnel 1. Oke Mas, bisa ditinggal Mas. Udah oke itu. Ya ini kisah motor grader jomblo. Jadi suatu ketika di Mandalika itu pada saat teman-temannya semua sudah pacaran, motor grader ini masih saja kerja di situ sendirian ya. Udah nggak dikasih lampu, jadi dia cuma pakai lampunya sendiri. Hampir nyangkut lagi waktu nge-grid ke depan. Kasihan banget emang kalau jomblo. Jangan baper ya. Ya, gimana lagi Mas? Memang saya sendirian di sini, soalnya tadi belum selesai, jadi saya nggak boleh pergi dulu. Kejar target. Oke. Harus selesai malam ini. Yang saya heran ya, kenapa nggak pakai doser ya? Pertamanya ini ya, karena di situ tumpukannya masih tinggi. Mestinya di doser dulu, baru motor gradernya minis ya. Mana kenapa langsung motor grader ya? Mungkin dosernya nggak jomblo. Terus dosernya nggak lembur. Yang lembur motor gradernya itu kelihatan tuh hampir nyangkut ya di situ. Kasihan banget memang kalau jomblo. Makanya cepetan cari pasangan. Karena manusia tuh dikasih pasangan ya. Biasanya motor grader ini untuk finishing touch ya. Kalau masih tinggi gitu pakai bulldozer ya. Ini nggak tahu kenapa kok yang suruh ngerapiin motor gradernya. Jadi ya memang rada lambat ya, karena bukan gunanya untuk itu gitu loh. Oke, kita langsung menuju ke race control. Ya, kita masuk dulu ke area gardu PLN. Tampak sleeve-nya udah dicor, pengurukannya udah mulai, dan kolom-kolomnya udah mulai dibekesting ya. Udah mulai pasang besi juga. Pasang besi dan bekesting maksudnya. Aduh. Mereka juga lembur, dikejar target juga. Soalnya kalau semuanya jadi, listriknya nggak ada, percuma ya. Tetap nggak bisa balapan. Kalau ngandalin genset, sangat tidak stabil. Karena bisa jadi genset itu trouble sewaktu-waktu. Kemarin dulu gensetnya Om Gatot sempat trouble tuh. Untung dibantuin PP ya. Oke, kita menuju race control. Ya, ini posisi bekesting tadi malam sekitar jam setengah 9 ya. Setengah 9 malam. Pengecoran besok tanggal 6 hari ini berarti. Ya, besok malam kita akan cor setengah dari atap. Oke, ini pabrikasi bekesting untuk bagian yang mau dicor tanggal 6. Oke, kita langsung lihat area berbahaya di proyek ya. Ini memang nggak semua personel boleh masuk. Kalau yang nggak biasa di proyek, biarpun engineer baru juga sebaiknya tidak ke sini, karena area ini berbahaya sekali. Area bongkaran bekesting. Ini bisa ada paku, bisa ada kayu tiba-tiba jatuh dari atas. Ini pakai holo, jadi nanti bisa ada holo besi jatuh dari atas juga, jadi memang mesti ekstra hati-hati. Ya, ini persiapan untuk cor atap besok, hari ini ya berarti ya, hari ini tanggal 6 nanti malam. Oke. Pasti bisa lah Om Gatot. Didukung oleh Irul super pelaksana. Juga ada Saiful asistennya, dan juga Masyud. Mandornya Pur Ganteng dan dikawal oleh Pur Kalagondang. Oke. Ya, ini Harry dan Pung sedang set lampu untuk lembur. Ini posisi tukang besi ya, lagi setting. Oke, ini area paddock, parkir tim dan medical center tampak dikerjakan, dikebut juga.
Area parkir tim sedang cor lantai kerja, medical center sedang ada perakitan besi ya. Mungkin ada pengecoran juga di sana. Kali ini Om Gadot malam ini nggak ngecor ya, karena kolom yang 2 itu mau dibarengkan sama tangga sama dak itu tanggal 6 malam. Jadi sekalian itu lemburnya. Oke, jangan lupa nanti ada kuliah singkat tentang cold join setelah ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapat video-video yang lebih menarik berikutnya. See you all. Kita mulai ke bonus. Oke. Banyak ada yang nanya ya kemarin waktu Om Gadot ngomong soal cold join. Cold join itu apa sih, Om? Oke, saya mau jelaskan sedikit tentang cold join di sini ya. Jadi cold join itu adalah sambungan dingin ya, istilahnya gitu kalau di beton, sambungan dingin. Sambungan dingin itu kayak apa? Sambungan dingin itu gini, beton itu kalau udah dituang, nanti ada suatu titik dia itu akan setting istilahnya ya, setting itu betonnya mengering itu, permukaannya jadi keras, sudah tidak lembek lagi. Nah, kalau beton udah setting, itu secara teoritis, kalau dicorin beton baru yang masih segar, itu tidak akan menyatu. Kenapa tidak menyatu? Karena permukaannya kan sudah kayak ada lapisan yang kering itu tidak mau blending ya, menyatu sama beton yang baru dicor. Jadi itu namanya cold join. Nah, kalau udah cold join, biasanya itu kejadian kalau beton setting itu sekitar 2 jam ya. Kalau udah setting, terus disambung cold join, mau disambung saat itu 2 jam, atau disambung besok, atau lusa, atau minggu depan, itu nggak ada bedanya. Karena itu sudah anggapan sambungan beton gitu loh, bukan monolit. Monolit tuh apa ya, satu gitu ya. Jadi pengecoran yang sekalian itu monolit. Dia dianggap satu adukan. Nah, beton itu kalau monolit itu kekuatannya maksimal. Karena kelemahannya beton itu di sambungan. Itulah kenapa kalau di sambungan kita pakai lem beton tuh yang namanya adibon tuh ya. Biasanya orang ada adibon, aditon, ada apalagi istilahnya ya. Itu merek sih sebenarnya. Sebenarnya tuh PVA ya. Ya kalau mau murah meriah bisa pakai lem fog ya. Lem fog putih campurin air. Itu sama sebenarnya kayak adibon. Cuman ya tidak sebagus adibon lah. Karena penggunaannya memang tidak benar-benar sama ya. Nah, itu tentang cold join ya. Jadi jangan sampai ngecor tuh sambungannya cold join. Kadang-kadang sama tukang ditinggal makan apa terus sampai cold join. Itu sama aja. Nanti kalau sampai ada beban yang berat, pasti pecahnya di cold join. Sambungannya itu pasti lepas. Ya, terus kan kalau kita ngecor itu mesti direncanakan sambungannya. Jadi orang itu kalau nyambung beton itu ada 2 aliran. Yang satu aliran 1/4 bentang, yang satu aliran setengah bentang. Semua punya pembenarannya masing-masing. Kalau aliran yang 1/4 bentang, mereka bilang pada 1/4 bentang itu momennya 0. Makanya kenapa mereka sambung di 1/4 bentang, cold joinnya, ngandalin lem. Tapi ada aliran juga yang setengah bentang. Alasannya apa? Biarpun momennya maksimum, tapi gaya gesernya minimum. Share-nya minimum di situ, di setengah bentang. Jadi mereka ngecornya berhentinya di setengah bentang. Tapi dengan berjalannya waktu di Indonesia, sepertinya aliran yang 1/4 bentang ini menang. Karena sekarang sudah hampir nggak pernah ada orang yang berhentiin cor-coran di setengah bentang. Oke, kayak gitulah cerita tentang sambungan beton. Jadi yang penting kalau teman-teman mau ngecor, ya mungkin di rumah atau apa ya, jangan mau kalau betonnya berantakan berhentinya. Berhentinya harus di 1/4 bentang. Atau setengah bentang balok ya. Misal jarak kolom ke kolomnya 4 meter itu berarti berhentinya 1 meter dari kolom atau 2 meter dari kolom. Jangan mau kalau berhentinya asal-asalan, terus berhentinya tuh mesti bentuk garis gitu loh. Nggak boleh berhentinya bentuk miring-miring, nggak karu-karuan gitu, nggak boleh. Pelat juga sama, harus 1/4 bentang atau setengah bentang. Nggak boleh berhentinya miring-miring, nggak karu-karuan, kayak cor-coran nggak selesai gitu loh. Itu bahaya ya. Nanti kalau ada kegagalan struktur, gagalnya di situ. Oke. Nah ini mungkin kalau ada yang nanya, kok betonnya encer banget? Ya ini karena kita pakai chemical ya. Kalau nggak pakai chemical, nggak ada beton kayak gitu ya. Ini selamnya bisa 18 ini.
waktu dites. Padahal kalau beton normal itu selamnya maksimal 12. Kalau sudah lebih dari itu tuh berarti betonnya kebanyakan air ya. Nah kalau beton kebanyakan air itu resikonya apa? Bleeding. Nah soal bleeding beton nanti kita bahas di berikutnya saja, karena waktunya tidak cukup ya kalau bahas bleeding beton juga. Yang jelas bleeding itu berbahaya karena dia merusak mutu beton, terutama yang di bagian atas. Jadi air bleedingannya harus dibuang. Oke, untuk cold join sudah kita bahas. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe dan like, juga share ke teman-teman yang ingin tahu tentang proyek. See you all, ketemu lagi besok.